Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walzam lan netepana sapa sira al-uzlata ing uzlah, menyepi uzlah itu. Fa inna fiha makastuhune iku ing dalam uzlah khairayid dunya, apa kebagusan lorone dunia wal akhirati lan akhirat. Wa qad rawa lan teman-teman ngriwayataken sapa as-Syekhani Imam Bukhari Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiya muga-muga ridha sapa Allah Ta'ala halimah haluhur sapa Allah anhu saking Abi Sa'id anna rajulan setuhune wong lanang iku qala ngucap sapa rajul ayun nasi afdalu ya Rasulullah, ayun nasi utawi endine manusa iku afdalu luwi utama ya Rasulullah, he utusane Allah. Qala ngendika sapa Rasulullah rajulun iku wong lanang yujahidu kang nemen-nemeni sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe ke rajul wa malihi lan harta rajul fi sabilillahi ing dalem dalane Allah Ta'ala halimah haluhur sapa Allah. Qala ngucap sapa rajul semaman maka kari-kari sinten. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi rajulun iku wong lanang yaktazilu kang uzlah menyepi sapa rajul fi syu'abin fi syi'bin ing dalam dalan ing dalam gunung ya lembah minasyi'abi saking pira-pira dalan ya budu kang nyembah sapa rajul rabbahu ing pangerane rajul. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia siapa yang paling utama itu, yang paling baik? Nabi menjawab, yaitu laki-laki yang berjihad dengan dirinya, dengan jiwanya, dan dengan hartanya. Berjihad di jalan Allah. Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, laki-laki yang uzlah, menyepi di lembah-lembah gunung. Menghindari keramaian banyak orang. Untuk menyepi, menyendiri, supaya bisa fokus beribadah pada Allah tanpa ada gangguan. Kira-kira seperti itu uzlah. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh para wali dalam mencapai menuju ke Allah. Mereka menempuh jalan dengan cara uzlah, menyepi, menghindari keramaian orang, sehingga mereka pergi ke hutan, ke bukit-bukit, ke gua-gua untuk tinggal sendiri, dan dengan begitu mereka bisa lebih tenang dalam beribadah pada Allah. Wa kana lan ana sapa asirri Syekh Asirri Sakti rahimahu muga-muga melasi ing asirri sapa Allah Ta'ala halimah haluhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa asirri man utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ayyaslama ingin selamat lahu kadue man apa dinuhu agama man wa ayyastari halan yen ta istirahat apa badanuhu badane man wa yaqilla lan titik apa ghammuhu sedih man susahe man fal ya'tazil maka becik uzlah sapa man annasa ing menusa wa yu'ayyiduhu lan nguwataken ing qaulus sirri apa hadisu layak tianna 'alan nasi ila akhir. Hadis layak tianna 'alan nasi, layak tianna yakti bakal teka temen alan nasi ing atase manusa opo zamanun mangsa la yaslamu kang ora selamat opo zaman lidhi dinin la yaslamu kang ora selamat lidhi dinin kaduwe wong kang duweni agama opo dinuhu agamae zi dinin illa man angin wong farrok kang melayu sapa man bidinihi kelawan agame man min qaryatin saking desa siji ila qaryatin maring desa kang liyan wa min syahiqin lan saking dalan kang dhuwur ila syahiqin maring dalan kang dhuwur jalan yang di atas bukit syahiq wa min hijrin lan saking goa ila hijrin maring goa liyane
kasak labi kaya musang alladzi yaruhu kang menyendiri opo saklab. Wa kana lana sapa Syekhu Abu Bakrin Al-Warraq, Abu Bakrin Al-Warraqu, Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Abu Bakar sapa Allahu Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Bakar ma zaharat ora pertela opo al fitnatu fitnah min ahdis sayyidi Adama saking mangsane Sayyid Adam alaihi iku muga tetep ing atase Sayyid Adam as-salatu utawi rahmat wassalamu lan keselamatan ila waqtina maring waktu kita hadza ya iki waktu illa minal khultati angin saking percampuran. Waman utai sapane wong iku janaba ngedoi sapa man annasa ing menusa kana mangka ana sapa man ilas salamati maring selamat iku aqrabu luwih parek. Tidak muncul fitnah sesuatu yang bermasalah secara syariat. Fitnah di sini maksudnya seperti itu ya, bukan fitnah yang artinya tuduhan. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang nih, ya, kecuali gara-gara berbaur. Karena manusia satu sama lain berbaur, maka muncul banyak masalah. Dari mulai ngomongin orang, ghibah, bisa sombong, karena ada kita bertemu orang lain. Ya, sehingga ada sifat sombong, iri, ghibah, ngomongin orang, maki-maki, bohong, itu karena ketemu orang. Coba kalau menyendiri, mau ghibah sama siapa? Mau sombong ke siapa kalau kita sendiri? Mau riak ke siapa? Oh, nggak ada orang. Ya, itu diantara sisi negatifnya berbaur. Tapi siapa yang menghindari kerumunan, ya, menghindari keramaian orang, maka dia lebih selamat. Karena dengan menyendiri, dia tidak akan muncul sombong, tidak akan muncul ria dan segala sifat-sifat yang buruk yang kaitannya dengan orang lain. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ya justru kerumunan, keramaian kudu dihindari. Karena kerumunan atau keramaian dengan orang lain bisa menyebabkan penularan COVID-19 menjadi lebih gampang daripada kalau kita menyendiri. Itu untuk daerah-daerah yang sudah ditetapkan zona merah dan berbaurnya dengan orang-orang yang bukan keluarga sendiri. Tapi kalau kayak kita di sini yang masih aman, ya belum dianggap zona merah, kita berbaur seperti ini masih nggak apa-apa. Lagi pula yang kita temui toh teman yang sehari-hari memang kita ketemu. Kecuali kalau ketemunya dengan orang lain yang dari luar, ya meskipun perkumpulannya di sini, nah itu perlu dihindari. Sesama pelajar se-Cirebon, terus kumpul di sini, meskipun kumpulnya di sini daerah yang aman, tapi kalau kumpulnya bertemu dengan orang yang biasanya kita nggak ketemu, itu pelajar si Cirebon kumpul di sini, ya bahaya juga. Itu perlu dihindari, ya. Lah ini yang dimaksud uzlah di sini bukan dalam rangka menghindari COVID, tapi ya seandainya keadaan aman seperti masa-masa yang dulu sebelum ada pandemi COVID ini, tetap uzlah, menyendiri itu lebih aman daripada kita berbaur dengan banyak orang. Makanya banyak para wali yang tinggal di gunung, ya, tinggal di gua, lama mereka tinggal di sana, tidak banyak bertemu orang, karena ini di antara sebabnya. Mereka dengan begitu bisa lebih fokus beribadah pada Allah, bisa konsentrasi, tidak terganggu dengan maksiat-maksiat ajakan orang lain, tidak terganggu dengan penyakit-penyakit hati yang mungkin timbul gara-gara bertemu orang lain. Seperti tadi kayak riya itu kan muncul gara-gara kita ketemu orang. Sifat sombong ke orang kan. Kalau nggak ada orang mau sombong ke siapa? Nah, dengan menyendiri maka dia menjadi bersih hatinya, tidak ada riya, tidak sombong, tidak ujub dan lain-lain. Itu diantara jalan yang ditempuh oleh para wali. Tapi di tengah dunia modern seperti ini ya tentu cara
uzlah itu sudah nggak bisa lagi kita terapkan. Justru akan lebih baik kalau kita biarpun berbaur tapi tidak ada penyakit hati sombong, itu lebih hebat lagi. Ya, tetap berbaur, bersosialisasi dengan teman, dengan tetangga, dengan masyarakat, tapi tidak ada penyakit hati, itu lebih hebat lagi. Wali yang mampu seperti ini lebih tinggi tingkatannya. Tetap nggak sombong meskipun banyak orang, tetap nggak riak meskipun banyak orang. Mampu seperti itu kan lebih hebat. Kalau kamu nggak riak ketika sendirian, itu nggak aneh. Lawang mau riak sama siapa? Sendirian. Tapi kamu nggak riak di hadapan banyak orang, itu lebih hebat. Ya, kalau kamu nggak sombong, kalau lagi sendirian nggak sombong, ya itu biasa. Mau sombong ke siapa? Tapi kalau kamu nggak sombong di hadapan banyak orang kepada teman-teman, itu lebih hebat. Nah, makanya untuk zaman seperti sekarang ya, tetap kita berbaur dengan sesama, dengan orang lain, tapi tentu dengan hati yang bersih. Makanya kalau dalam kisah Wali Songo ya, katanya Sunan Kalijaga itu beruzlah atau menyendiri sampai menunggu Sunan Ampel gurunya sampai 2 tahun. 2 tahun lamanya. Di dalam hutan sendirian aja. Di samping kali. Ya, maka disebut Sunan Kalijaga. Tempat menyendirinya itu adanya di kali, sungai. Karena bertahun-tahun disebut Kalijaga. Ya, menjaga kali sih. Diperintahkan sama Sunan Ampel, kamu jangan pergi beranjak dari tempat ini sampai saya kembali. Dan benar, guru Sunan Ampel itu perginya nggak sekedar 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam, tapi bertahun-tahun perginya itu. Balik lagi ternyata Sunan Kalijaga benar masih ada di situ. Ya, suruh nunggu, setia banget. Suruh jangan pergi, nggak pergi. Karena Sunan Ampel gurunya. Sunan Kalijaga sebagai murid nurut. Dari situlah Sunan Ampel kemudian melihat bahwa Sunan Kalijaga benar serius ingin belajar pada beliau. Kalau nggak serius pasti pergi. Ya, suruh nunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Saya ada tamu misalkan. Lalu udah balik lagi dan udah nggak ada nih orang belajar serius nggak mau belajar nih. Suruh nunggu sebentar aja udah pergi. Udah nggak sabar nunggu. Berarti nggak serius mau belajar ya. Dan Sunan Kalijaga menunjukkan keseriusannya dengan seperti itu. Waqad ajma'u lan teman-teman sepakat sopo ulama ala annahu ingatasne stune kelakuan iku la buddha ora kena ora atau harus lil muridika duwe murid minal uzlati saking uzlah an abna ijinsihi saking piro-piro anake jenise murid fil bidayati dalam kawitane summal khalwati maka kari-kari khalwah menyepi. Jadi uzlah dan khalwah itu serupa tapi tak sama ya, sama menyendiri tapi beda maknanya. Fin nihayatin katoge wa kana lana sapa sidi bendara kita bendara isun as-Saikhu Muhammadun Al-Muniru Syekh Muhammad Al-Munir rahimahum gam-gam lasi ing sidi sapa Allah taala halimah lur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa sidi Muhammad Al-Munir qad ghalata teman-teman salah sapa kaum fadhannu maka padanya ana sapa kaum annaman ing stune wong tazala kang uzlah sapa man annasa ing manusa iku kharaja metu sapa man an kaunil mukmini saking anane wong mukmin alifun wong kang akrab maklufun tur diakrabi wal halatu utawi tingkah iku annaha stuhune uzlah iku aula luwi utama bimaqamil ulfati kelawan makome keakraban li annahu karena setuhune man iku idza tazala nalikane atau murid iku idza tazala nalikane uzlah sapa murid annasa ing manusa sofat mangka bersih apa nafsuhu atiye murid wastaqat lan bronto kangen sapa annasu manusa ila ru'yatihi maring ningali murid fa'alquhu mangka fa'allafuhu mangka pada ngakrabi sopo annas ing murid aksaro kelawan luwi akeh minal mukhaliti tenimbang wong kang nyampuri wa aslul i'tilaf itu asale keakraban iku innama huwa ang pestin utawi aslul i'tilaf iku birruhi kelawan ruh li hadisil arwahi junudun al arwahu li hadisil arwahu junudun ila akhir
Al arwahu utawi piro-piro ruh iku junudun piro-piro tentara mujannadatun kang dikumpulaken atau yang dikerahkan. Fama ta'arofa maka fama utawi perkara ta'arofa kang saling kenal opo arwah minha saking arwah iktalafa mangka akrab opo ma. Wama utawi perkara tanakaro kang pada saling ingkar opo arwah minha saking arwah ikhtalafa maka sulaya opo ma. Fa'ulima maka dikinawruwi mimma saking perkara qarrarna hukang netepaken sapa kita ing ma. Opo annahustuhune kelakuan iku la yuqalu ora diucapaken opo al uzlatu afdalu mutlaqon. Al uzlatu ta uzlah iku afdalu luwi utama mutlaqon kelawan mutlak. Walal khultatu lan ora nyampur iku afdalu luwi utama mutlaqon kelawan mutlak. Lakin al arifu tapi utawi wong kang ngerti awakhir umrihi ing pira-pira akhir umure arif iku yahunnu lunga sopo arif ilal wahdati maring menyendiri kal bidayati kaya kawitane. Fala yasiru makara dadi iku lahu kadue arif apa waktun waktu biasa ukang kemot apa arif annasa ing menusa. Kama kaya perkara wako akang tumiba apa ma lahu kadue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri umrihi dalam pira-pira akhir umure Kanjeng Nabi hina unzilat ing dalem nalikane diturunaken alaihi ngatese Kanjeng Nabi apa suratun nasri surat an-nasr yaitu idza jaa nasrullah. Kamu di sini lagi mondok bisa juga disebut sebagai uzlah ya. Kamu menghindari keramaian dengan teman-temanmu di kampungmu. Kamu menyendiri ya, uzlah menghindari mereka dalam rangka memperbaiki diri. Pergilah ke pondok meskipun di sini keadaannya tidak sendiri ya, di sini ketemu orang juga banyak malah. Namun dari segi kamu menghindari kampungmu, keramaian yang mungkin di sana bisa menimbulkan banyak hal-hal yang tidak baik. Nah, terus kamu pergi ke tempat yang menuju tempat yang diharapkan bisa mengasah keimanan dan ilmu kamu, maka disebut uzlah. Kamu ini lagi uzlah, lagi menyendiri dari keramaian di desa kamu sendiri masing-masing. Ya. Nah, orang yang seperti itu, yang uzlah, itu lebih dirindukan oleh masyarakat di kampungnya daripada orang yang biasa ketemu. Ya. Tetangga-tetangga kamu, saudara-saudara kamu, apalagi keluarga kamu, lebih kangen sama kamu daripada sama keluarga lain, orang lain, atau kakak kamu, adik kamu yang sehari-hari sudah biasa ketemu. Orang tua kamu lebih kangen sama kamu daripada sama kakak atau adik kamu yang ada di rumah karena jarang ketemu. Ya, itu diantara kelebihannya uzlah, dirindukan, dikangeni oleh masyarakat. Teman kamu di kampung, tetangga kamu kangen sama kamu, ya, daripada sama temennya yang biasa sehari-hari ketemu. Sudah nggak heran dong biasa ketemu, tapi sama kamu kan jarang ketemunya, setahun sekali belum tentu. Begitu ketemu, wah itu luar biasa. Rasa sayang mereka lebih besar ditumpahkan daripada kepada orang yang sudah biasa mereka temui. Itu diantara kelebihan keunggulan dari uzlah. Kamu di sini dalam keadaan sedang uzlah, menyepi, menyendiri. Karena diharapkan di sini bisa lebih fokus dalam beribadah, dalam mencari ilmu daripada di rumah. Di sini lebih khusyuk ibadahnya, lebih mudah dalam kita menjalankan ibadah dibanding ketika di rumah. Wasu ilalan ditakoni sopo sidi bendara isun Aliyu al-Khawasu, rupanya Ali al-Khawas, Aliyun al-Khawasu ya. Rahimahu muga-muga melasi ing Ali al-Khawas sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah anil farqi saking perbedaan bainal uzlati dalam uzlah wal khalwati lan khalwah. Ya, tadi saya katakan uzlah dan khalwah itu sama, serupa tapi tak sama ya. Ini si di Ali al-Khawas ditanya apa bedanya uzlah sama khalwah. Faqala maka jawab sapa sidi al khalwatu tawi khalwah iku takunu ana apa khalwah iku anil aghyari saking piro-piro seliyane Allah alladzina
yusaghiluna kang pada ngetungkulaken sapa alladzina anillahi saking Allah taala halimah luhur sapa Allah. Wal uzlatu utawi uzlah iku takunu ana apa uzlah iku anin nafsi saking nafsu. Wamalan perkara tad'u kang ngajak apa nafsu ilaihi maring ma. Jadi khalwah lebih umum daripada uzlah menurut Ali Al-Khawas. Kalau khalwah menjauh dari semua selain Allah, apapun yang membuat kita jadi melupakan Allah, membuat kita lebih repot memikirkan itu. Ya, HP, gara-gara HP kita sibuk mikirin HP sehingga lupa Allah. Kita harus lepaskan HP itu, namanya khalwah. Apa yang membuat kita sibuk dengan sesuatu yang pokoknya selain Allah, apapun itu, ya itu tinggalkan. Lah, itu namanya khalwah. Tapi kalau uzlah meninggalkan nafsu dan ajakannya. Ya khusus untuk nafsu kalau uzlah. Lebih khusus makanya daripada khalwah. Wa yufraqulan dibedakan aidon halemaning. Opo bi annal uzlata kalau setunya uzlah iku laisa ora anak iku min lawazimi hasang pira-pira ketetepane uzlah opal istighalu ketungkul billahi kelawan Allah taala halimah halur sapa Allah bi khilafil khalwati kelawan bedani khalwah fa'lam maka warwa sapa sira zalika imkono al farqu ya akhi he sedulur lanang isun. Terus kalau uzlah hasilnya tidak selalu kemudian akan menjadi fokus pada Allah, tapi kalau khalwah pasti karena semua selain Allah ditinggal akhirnya dia fokus pada Allah. Tapi kalau uzlah belum tentu, ya meskipun dia tinggalin nafsu belum tentu setelah meninggalkan nafsu terus menuju ke Allah. Ya hasilnya tidak selalu menuju pada Allah kalau uzlah. Kalau khalwah pasti hasilnya akan pergi ke Allah. Maka khalwah lebih baik daripada uzlah. Wal zamlan netepana sapa sira asumta ing menang illa li daruratin aing karena darurat syar'iyyatin kang basa syariat. Qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utus sapane wong iku sarruhu nyenengaken ing man apa ayyaslama yen taslamet sapa man falyalzam. Maka becik netepana sapa man asumta ing meneng. Kemudian juga kita harus banyak diam kecuali karena memang darurat secara syariat untuk berbicara. Nabi bersabda, siapa yang suka dia menjadi selamat hidupnya, maka dia harus banyak diam. Karena bahayanya lisan ini kan besar ya. Bahkan lisan, lidah itu lebih tajam daripada pisau, daripada silet. Kalau ada acara di TV yang memberitakan setajam silet, itu lidah lebih tajam sebetulnya ya. Acara itu lebih tajam daripada silet. Tidak setajam, tapi lebih tajam daripada silet. Kalau ngomongin orang ya, yang bisa jadi yang diomongin sakit hati, tersayat yang luar biasa perihnya, yang sakitnya itu nggak ada obatnya. Kalau sakit karena silet, tersayat pisau atau silet masih bisa diobatin, bisa pergi ke dokter untuk dikasih perawatan. Beberapa hari kemudian akhirnya yang tersayat itu bisa sembuh lagi. Tapi kalau hati yang tersayat, dokter mana yang bisa menyakiti? Tidak ada obatnya. Dan tidak hanya berhari-hari, bahkan bertahun-tahun bisa jadi nggak akan sembuh luka itu. Ya, akan membekas di hati yang dilukai. Karena itu diam adalah salah satu cara untuk kita selamat. Hidup kita selamat, tidak dibenci oleh orang lain. Dalam hadis Nabi yang lain juga Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diamlah. Kalau kita nggak bisa ngomong tapi baik, ya diam. Ya. Kalau ngomong jelek mulu, nggak bisa saya ngomong baik, ya udah diam. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, sesuatu yang baik, bermanfaat, berguna, maka diam itu pilihan yang lebih baik. Selain itu, di samping
kanan kiri kita juga ada malaikat yang selalu mencatat segala amal kita. Ucapan termasuk amal. Ya, kalau itu jelek, tentu akan dicatat jelek. Maka supaya amal kita yang dicatat itu yang baik-baik, katakanlah ucapannya yang baik-baik, wirid, zikir, baca Quran, atau memberi nasihat ke orang lain, memberi ilmu, memberi peringatan pada orang lain dari bahaya. Temennya sedang terancam oleh ular, di belakangnya ada ular, nggak tahu temennya, kita kasih peringatan, awas itu ada ular, itu termasuk ngomong yang baik ya. Jangan diem kalau di situ, malah ya dibiarin deh, katanya suruh banyak diem aja. Akhirnya temennya digigit ular gara-gara kita salah mengartikan diam, bukan pada tempatnya di situ diam. Kita harus kasih peringatan, awas, awas, hati-hati, di belakang ada ular tuh. Temennya mau nyebrang, nggak lihat-lihat bahwa di jalanan itu banyak mobil, dia hampir ketabrak. Terus kamu beri peringatan, awas, ada orang buta mau jatuh ke sumur, jalan aja, kalau diterusin dia terperosok ke sumur. Kalau kamu nggak bisa menyelamatkan dengan cara stop, menghenti karena jauh orangnya, ya, maka peringatkan dengan lisan, ya, hati-hati bang, stop. Bukan diam di situ, ya, justru kita harus berbicara, ya, bahkan dianggap sesuatu yang tidak apa-apa, ngomong yang tidak membatalkan sholat kalau memang itu dianggap perlu. Kalaupun sholatnya batal, ya tetap nggak dosa. Wong ngomongnya ini juga sama penting. Ya. Jadi lihat-lihat situasinya. Wa kana lana sapal Ustazu Al-Qushairi. Ustaz Al-Qushairi rahimahumullah melasi ing Ustaz Qushairi sapallahu Gusti Allah taala halimah sapallahu iku yaqulu ngendika sapa Ustaz Qushairi, innama asaro ang pestine dinginaken sepol kaum as-sukuta ing meneng iku lima karena perkara alimu kang pada ngerti sapa kaum annal kalama instune ngomong iku minal afati saking pira-pira bahaya. Summa lima maka kari karena perkara fihi kang ing dalam ma min hadzin nafsi saking bagiane nafsu wa idhari sifatil madhi lan mertelaken pira-pira sifat dipuji wal maili lan condong ilaman maring wong yumayyizu kang bedakan sapa man an askalihi saking pira-pira bentuke kalam bi husnin nutqi kelawan bagusnya ngomong wa ghairi hadza lan liyane ikilah hadzin nafsi min afatil kalami saking pira-pira bahayae ngomong. Wa kana lana sapa Syekh Abu Bakar Ibnu Ayyashin kan dari putrane Ayyash rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Abu Bakar sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Bakar kasratul kalami utawi akeh ngomong iku tunasyifu nyerep opo kasratul kalam al hasanati ing pira-pira kebagusan kama tunasyifu kaya oliye nyerep opo al ardu bumi bu jalma ing adoe banyu wa kana lan ana sapa al Fudailu Syekh Fudail bin Iyad rahimahu muga-muga melasi ing Fudail sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa al Fudail man utawi sapane wong iku ada milang-milang sapa man kalamahu ing kalame man min amalihi saking amale man qalla mangka setitik apa kalamuhu kalame man wa ma wa rasulan ora pada maris sapa ulama al hikmata ing hikmah illa bisumti ing kelawan meneng wa tafakkuri lan mikir wal wara'i lan wira'i fin nutqi ing dalam ngucap asyaddu wal wara'u ya wal wara'u utawi wira'i fin nutqi dalam ngucap iku asyaddu luwih banget min hutni bang wara' fil luqmati ing dalam pulukan sesuap makanan wasiyabilan piro-piro pakaian. Syekh Abu Bakar bin Ayyash berkata, banyak ngomong, banyak bicara itu bisa menghisap kebaikan kita, artinya menghapus maksudnya, seperti
tanah yang bisa menyerap, menghisap air. Tanah yang air yang banyak aja, air hujan banyak tuh masuk semua ke tanah, keserap. Ya, hilang air di atas permukaan tanah, diserap oleh tanah. Kebaikan kita kalau meskipun banyak, ya hilang begitu aja kalau kita banyak ngomong. Ya. Sedangkan Syekh Fudail bin Iyad berkata, siapa yang menganggap bahwa ngomongnya itu termasuk amal, kan berbicara itu termasuk amal, termasuk yang dicatat, maka dia akan menyedikitkan bicara. Karena sadar, ini ke amal, omongan saya, ucapan saya ini bakal dicatat oleh malaikat. Wah, kalau saya ngomong jelek, nanti dicatat malaikat jadi sebagai dosa. Catatan yang jelek, yang buruk. Karena dia yakin ucapannya bakal dicatat malaikat, akhirnya sedikit ngomong. Ya. Takut sih, takut salah ngomong terus dicatat sebagai kejelekan. Maka dia akan sedikit berbicara. Menjaga diri dari berbicara itu lebih berat daripada menjaga diri dari makanan haram. Ya. Lebih berat ngindarin ngomong yang haram daripada ngindarin makan yang haram atau pakaian yang haram. Waqad ajma'ulan teman-teman pada sepakat sepuh ulama ala annal anwaro ingat sestune pira-pira cahaya ar-rabbaniyata kang bangsa pangeran iku takhruju metu apa anwar min qalbil muridi saking atiye murid idza takallama nalikane ngomong sapa murid bilahwin kelawan nganggur wa yasiru lan dadi apa qalbuhu atiye murid iku mazlaman peteng wa annahu lan stune murid iku matan hadama sumangsane rubuh apa rukun min arkanit thoriqi saking perpero rukune dalan tabi'ahu mangka anut ing rukun apa albaqi liyane wa zakarulan pada nutur sapa ulama anna mu'zamal arkanis tuhune agunge pira-pira rukun iku arbaatun papat alju'u rupane ngelih kempong wasaharulan melek bengi wala uzlatu lan uzlah menyepi wasumtulan meneng wa ma'ute perkara zada kang tambah apa ma ala hadhihi ingatasi ikilah arba'ah fahuwa makote ma ikmenat tawabi'i saking piro-piro kang anut. Jadi jalan yang utama yang harus dipegang ada 4. Itu lapar, ya, banyak berpuasa, sahar, banyak bangun malam, terus uzlah menyepi, menghindari keinginan nafsu. Dan keempat, diam. Yang lain itu ikut pada 4 ini. Kalau 4 ini yang pokoknya nih, ya, 4 ini bisa dilakukan, ya, maka dia bisa naik derajat di sisi Allah. Selalu lapar, tidak kenyang, maksudnya tidak terlalu kenyang perutnya itu. Maksudnya lapar yang nggak lapar banget. Artinya perutnya tidak dalam keadaan kenyang. Ya sedang aja, sedang. Kalau lapar banget juga kan bahaya. Bisa sakit. Terus bangun malam untuk ibadah maksudnya. Ya, bukan bangun malam untuk yang lain. Uzlah. Ya, uzlah yang dimaksud di sini seperti menurut Syekh Ali Al-Khwas, yaitu menyepi dari nafsu dan keinginannya, dorongannya. Nafsu yang ada pada diri kita dan dorongannya untuk apa lah itu harus kita bisa lawan. Terus asum tuh diam, ya, sedikit berbicara kecuali yang penting, yang wajib berbicara, yang sunnah berbicara, yang baik-baik. Nah kalau ini 4 ini yang pokok, kalau bisa dilakukan naik derajat kita itu, ya di sisi Allah naik tingkatan kita itu. Meskipun mungkin di sisi penilaian manusia kita ini kelihatan sama aja, tapi Allah bisa melihat, menilai. Makanya wali Allah, kekasih Allah itu dirahasiakan. Kita nggak tahu siapa kekasih Allah, karena yang tahu Allah. Boleh jadi, bisa jadi di sini ada salah satu dari wali Allah, karena dia sudah melakukan ini. Bisa jadi naik derajat di sisi Allah, meskipun dianggap sama teman-temannya sih biasa. Ya, di sisi Allah dia posisinya tinggi, karena perut tidak pernah terlalu kenyang. Dia sering bangun malam, yang kita nggak tahu, orang kitanya lagi tidur, ya, dan dia bangun malam untuk ibadah. Keinginan nafsunya juga bisa dia lawan. Ya, dia juga sedikit berbicara bukan karena nggak bisa ngomong, tapi bukan karena watak. Kadang-kadang orang sedikit bicara karena watak, bawaan lahir. Ya,
Emang orangnya itu jarang ngomong dari lahir. Itu bukan yang dimaksud di sini. Dia tidak berbicara kecuali yang penting, yang merupakan itu sifat yang dia pilih. Padahal dia mampu kalau mau ngomong. Tapi dia lebih milih, enggak, ini enggak penting. Ini enggak baik kalau saya ngomong. Terus dia menahan. Ya. Karena wali Allah itu dirahasiakan, kita enggak tahu siapa wali Allah. Karena itulah kita tidak boleh menghina orang lain. Karena boleh jadi yang kita hina itu wali ternyata. Ya, kita nggak boleh merendahkan orang. Karena bisa aja yang kita rendahin itu ternyata dia wali. Ternyata di sisi Allah dia lebih baik. Ya. Kalau orang menghina tuh ngerasanya lebih hebat. Saya yang hina kamu. Kenapa saya yang hina kamu? Karena saya ngerasa lebih hebat. Maka saya hina kamu. Ya. Padahal di sisi Allah belum tentu. Di sisi Allah. Bisa jadi yang dihina ya, kamunya itu lebih hebat daripada saya. Jadi orang ngejek orang lain itu pasti karena dia yang ngejek ngerasanya lebih hebat. Berarti ada sombongnya juga orang ngejek tuh. Wong ngerasa lebih hebat daripada yang diejek. Padahal di sisi Allah belum tentu. Malah bisa jadi yang diejek ini wali. Udah tinggi banget posnya jauh daripada yang ngejeknya. Nah, karena itu diam adalah cara yang paling aman ya, selamat. Wa'an syadulan pada nembangaken sopo ulama. Baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina somtin wa'tizalin daima wal ju'u was-sahrul nazihul ghali. Baitul wilayati utawi umah kewalian iku kusimat dibagi opo bait iku kusimat dibagi opo arkanuhu pira-pira rukune baitul wilayah. Sadatuna utawi pira-pira pemimpin kita fihi ing dalam bait iku fihi ing dalam bait minal abdali baina saking pira-pira wali abdal. Ma baina sumtin ma utawi perkara baina sumtin ing dalam antarane meneng wa'tizalin lan uzlah daiman ing dalam selawase wal ju'ulan ngelih wasaharulan melek bengi iku an-nazihu kang bersih al-ghali kang larang regane. Ya, bait ini menguatkan pendapat di atas bahwa 4 hal yang pokok yang harus dilakukan adalah 1. Lapar, 2. Bangun malam untuk ibadah, 3. Uzlah, 4. Diam. Nah, ini baitnya. Kalaupun tidak mampu melakukan keempat-empatnya ya paling tidak salah satunya lah. Ya, itu diam. Apa yang membuat kita paling mudah menurut kita? Kalau diam itu lebih mudah, maka lakukan. Kalau menahan nafsu lebih mudah, ya itu lakukan. Nah, kalau santri mungkin lapar lebih gampang. Karena stok makanan terbatas. Apalagi kiriman orang tua juga tidak banyak. Sepertinya lapar paling. Yang maksud di lapar di sini bukan lapar banget, tapi ya maksudnya nggak kenyang perutnya. Sedang aja, sedang. Kayak kamu makan tadi jam 3. Sekarang kan belum lapar, kecuali nanti jam 9 itu sudah mulai lapar namanya. Ya, kalau sekarang sih belum lapar. Tapi nggak kenyang juga sekarang. Ya sedang, keadaan sedang. Fa'lam maka warwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono mu'zamul arkan ya akhi he sedulur lanang isun. Wala tatruk wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.